Pondasi dari kekayaan itu adalah pengetahuan. Sangat mustahil seseorang bisa menjadi kaya raya tanpa memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana dia menjadi kaya. Kalaupun misalnya ada orang yang baru menang lotre, terus sebutlah misalnya mungkin 10 miliar. Saat dia tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjadi kaya, maka uang 10 miliar yang dia peroleh itu bisa dipastikan dalam waktu singkat akan raib, habis, dan pada akhirnya ia akan kembali menjadi orang miskin. Hai, selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Nah, untuk menjadi orang kaya, satu hal penting yang butuh kamu lakukan adalah kamu bekali diri kamu dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa membuat kamu kaya. Karena ada perbedaan besar antara apa yang diketahui oleh orang kaya, orang yang merasa kaya, dan orang yang tidak kaya. Orang yang betul-betul kaya adalah orang yang kalau kita bisa lihat bagaimana kehidupan mereka terus penuh dengan kemakmuran. Kenapa? Karena mereka menguasai prinsip-prinsip yang dibutuhkan untuk bagaimana melipat gandakan apa yang mereka peroleh sehingga membuat mereka menjadi lebih baik setiap harinya, dan tentu saja kekayaan mereka terakumulasi. Mereka yang merasa kaya mungkin berpikir bahwa apa yang mereka peroleh saat ini adalah hal yang bisa disebut sebagai kekayaan. Tapi seringkali yang terjadi adalah mereka karena tidak punya pengetahuan yang tepat tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan uang, harta, aset yang kita miliki agar betul-betul menjadikan kita sebagai orang yang kaya, itu tidak dimiliki. Orang yang merasa kaya seringkali beranggapan bahwa dengan menjadi kaya kita bisa bebas beli apa saja yang kita butuhkan, kita inginkan. Barang bermerek, mobil, rumah, vacation. Namun seringkali justru tindakan-tindakan itu adalah tindakan yang bisa membuat mereka sulit untuk menjadi betul-betul kaya. Dan apalagi mereka yang tidak kaya, tentu saja cara berpikirnya sangat berbeda. Nah, dalam hidup ini saya meyakini bahwa hasil itu sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Hasil ditentukan oleh tindakan. Dan tindakan kita akan sangat ditentukan oleh apa yang kita ketahui. Nggak akan bisa misalnya kita hasilnya berbeda kalau tindakan kita berbeda. Biasanya hasil itu mengikuti tindakan. Tindakan mengetahui apa yang kita tahu. Kalau yang kita tahu sama saja, biasanya tindakan kita pun sama saja itu. Pada akhirnya yang kita hasilkan pun sama saja. Tapi kalau kita misalnya kita ingin hasilnya berbeda, apa yang butuh kita lakukan? Kita buat tindakan kita berbeda dengan cara apa? Ubah apa yang kita tahu. Nah, bagaimana cara kita menjadi kaya? Salah satunya ditentukan oleh financial skill kita atau money management skill yang kita miliki. Sederhananya sebenarnya untuk menjadi orang yang hidupnya sejahtera, mungkin ya kalau kita berharapnya sekaya Bill Gates, sekaya Warren Buffett, sekaya Mark Zuckerberg, itu sesuatu yang terlalu tinggi, terlalu jauh untuk kita bayangkan. Karena orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang bisa dibilang mendapatkan momen yang tepat atau lahir di momen yang tepat untuk kemudian meng-create sesuatu yang akhirnya membuat mereka super kaya seperti sekarang ini. Tapi paling tidak kita berharaplah kita hidupnya sejahtera. Nah, apa yang butuh kita lakukan? Kita kuasai agar kita hidupnya bisa lebih sejahtera. Ada 3 hal penting yang butuh kita lakukan. Yang pertama adalah ya kita mau nggak mau harus belajar yang namanya earning skill atau bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan.
Nah, untuk mendapatkan penghasilan itu ada beberapa opsi. Kamu misalnya mungkin bisa bekerja, bisa buka usaha, ataupun misalnya berinvestasi. Nah, itu adalah cara bagaimana mungkin kamu mendapatkan uang gitu. Tapi kita tidak akan bahas lebih detail pada earning skill. Yang utama adalah seperti ini. Kebanyakan orang itu hanya fokus pada bagaimana mendapatkan uang, tapi sesungguhnya yang bisa membuat orang sejahtera itu bukan seberapa besar uang yang dia peroleh, akan tetapi pada bagaimana cara dia mengelola keuangan yang dia punya. Iya, mengelola keuangan yang dia punya. Jadi, di dalam buku Psychology of Money, itu dijelaskan bahwa sesungguhnya kekayaan itu bukan dibentuk oleh seberapa banyak gaji kita, penghasilan bisnis kita, tetapi seberapa banyak yang bisa kita saving, yang kita bisa tabung, yang bisa kita sisihkan. Karena itulah yang akan berakumulasi menjadi sebuah kekayaan. Dan untuk bisa saving, salah satu hal yang penting untuk kita lakukan adalah kita harus punya spending skill yang bagus. Keterampilan di dalam bagaimana membelanjakan menggunakan uang kita dengan bijak. Nah, jadi percuma kamu misalnya punya gaji besar itu, kerja di perusahaan tambang, kerja di perusahaan multinasional, tapi kalau kemudian kamu tidak punya spending skill yang bagus, pada akhirnya ya semua yang kamu hasilkan setiap bulannya itu akan nol dan akhirnya seperti itu terus. Tapi kalau kamu kuasai spending skill ini, kamu akan bisa saving banyak dan itu yang akan terakumulasi menjadi kekayaan yang nantinya akan bisa kamu gunakan pada tips yang ketiga tadi, yang menjadi kunci bagaimana orang kaya semakin kaya. Nah, spending skill itu paling tidak kamu lakukan 3 hal ini deh. Yang pertama adalah kadang kan kita misalnya ketika baru gajian, baru terima duit itu, kita pengen belanja. Nah, di sini setiap kali kamu ingin belanja, lakukan hal ini. Think before you buy. Berpikirlah sebelum kamu membeli. Tanyakan apakah apa yang akan kamu beli ini sesuatu yang betul-betul kamu butuhkan atau ini hanyalah sebuah keinginan. Ya. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Kalau kebutuhan secara otomatis misalnya hal yang itu mau nggak mau ya butuh kamu beli, bayar itu. Misalnya untuk keseharian kamu ya, kamu butuh makan, kamu butuh misalnya beli peralatan mandi, beli bensin, pulsa, macam-macam. Itu adalah kebutuhan. Nah, tapi apakah itu adalah keinginan? Kembali lagi, keinginan biasa sesuatu yang kita ingin itu, walaupun sebenarnya bisa itu dipenuhi dengan hal yang lain. Contoh misalnya begini. Ya namanya manusia pasti butuh makan, ya kebutuhannya adalah untuk makan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau ketika kita pengen makan, misalnya makanan yang mewah, ya pizza. Nah pizza itu adalah kebutuhan atau keinginan itu? Ya kalau kebutuhan kita adalah mengisi nutrisi ya bagi tubuh kita makan itu. Tapi kalau misalnya kita pengen makan pizza, bisa jadi itu adalah keinginan, ya kita hanya ingin menikmati kembali rasa pizza. Atau mungkin kita contoh misalnya bagi yang suka nongkrong di kafe itu, nah apakah nongkrong di kafe itu sebuah kebutuhan atau keinginan itu? Nah sebenarnya nggak ada yang salah sih, that's okay bagi orang yang suka nongkrong, but sangat bijak untuk think before you buy. Pikirkan lebih dahulu lah apa yang mau kamu beli sebelum kamu beli itu. Nah, jadi ditimang-timang gitu. Nah, kalau tips saya seperti ini biasanya untuk hal-hal yang saya ragu antara kebutuhan atau keinginan. Ya, sometimes seperti itu ya. Misalnya kita pengen beli sesuatu karena wah, ini sesuatu yang menurut kita bagus. Nah, saya suka lakukan penundaan. Tunggu deh 3 hari lagi lah gitu ya, atau kasih waktu 3 hari lagi lah. Kalau dalam waktu 3 hari hal itu terus terngiang-ngiang, terbayang-bayang dan kemudian kita inginkan, so that's okay, nggak apa-apa beli. Tapi kalau misalnya
kita baru sehari lewat nggak kepikiran lagi, ya udah itu berarti nggak perlu dibeli ya. Jadi bisa macam-macam. Misalnya contoh sekarang lagi keluar handphone keluaran terbaru, ya keinginan untuk beli ada, tapi kebutuhan tidak ada. Kenapa? Karena ya masih punya handphone lama. Nah pertanyaannya adalah, oke, ketika kita ingin beli dan kita mampu beli, kita butuh pikirkan, kira-kira saya beli sekarang atau nanti aja ya? Coba lakukan tips ini. Kamu tunda untuk beli hal itu 3 hari aja itu. 3 hari aja. Nah, lihat prosesnya. Selama hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Cek hari ketiga, apakah keinginan kamu untuk beli handphone baru itu sebesar saat pertama kali kamu ngelihat tahu tentang handphone itu. Kalau sama besar, berarti itu sesuatu yang kamu butuhkan itu ya. Ya, kebutuhan itu ada macam-macam. Ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan emosional. Tapi apapun itu, kalau sampai di hari ketiga betul-betul kamu masih kepikiran, ya that's okay, kamu beli. Tapi kalau misalnya akhirnya di hari ketiga kamu karena ada hal lain yang harus kamu pikirkan, kerjakan, malah mungkin bisa jadi ada hal lain yang justru betul-betul kamu butuhkan, ya kamu justru beli itu dibandingkan dengan apa yang sekedar kamu inginkan. Oke, seperti itu ya. Nah, tips yang kedua untuk punya spending skill yang bagus adalah pikirkan setiap apa yang kamu beli itu adalah, selalu upayakan itu adalah sesuatu yang produktif ya, sifatnya produktif. Artinya apa? Dia kalau produktif berarti menghasilkan ya, menghasilkan. Misalnya nggak apa-apa sih sebenarnya kamu misalnya beli baju bagus, tapi dengan satu strategi, misalnya mungkin dengan satu niatan, saya beli baju bagus ini supaya apa? Saya bisa gunakan saat kerja sehingga meningkatkan penampilan saya. Ya, itu adalah hal yang produktif itu. Atau misalnya, saya butuh beli gadget ini, itu kenapa? Karena ini akan membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas. That's okay, itu produktif. Tapi kalau misalnya sesuatu yang nggak produktif, misalnya kamu beli, kemudian kamu taruh ya, baru beli, kemudian setelah itu ya kamu letakkan gitu ya, dan kamu nggak gunakan lagi, ya sayang sekali gitu ya, mubazir. Contoh misalnya kamu senang fotografi, ada kamera keluaran terbaru, kamu senang jadi gadget addict lah gitu, suka kalau ada yang baru beli. Tapi kemudian yang terjadi itu setelah kamu beli ya kamu nggak apa-apain itu ya, karena ya sekedar hobi saja. Nah itu adalah sesuatu yang nggak produktif gitu ya. Nah yang ketiga adalah, ini juga sangat-sangat penting untuk meningkatkan spending skill kamu adalah, ya jauhi deh, nggak perlu kamu dekat-dekat lah orang yang boros dan konsumtif. Nah ini ada satu hal yang menariknya seperti ini tuh. Sometimes orang itu beli sesuatu itu bukan karena dia butuh, tapi inginnya pun itu adalah karena ingin membuat orang lain jengkel ya. Kenapa ya? Biar dia pengen show up, pamer, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya merasa wah dia lebih unggul lah dibandingkan orang lain, lebih keren lah dibandingkan orang lain, sehingga akhirnya justru malah membuat mereka tidak nyaman. Atau kalaupun misalnya orang lain tidak jengkel, pada prinsipnya sebenarnya akhirnya membuat satu pertemanan jadi tidak sehat itu. Jadi ya kalau saya pribadi sih menyarankan, kalau kamu punya teman-teman yang borosnya karena konsumtif, selama kamu bisa handle, kamu nggak ikut-ikutan cara berpikir mereka, that's okay. Tapi kalau kemudian itu malah justru mengganggu, merusak cara berpikir kamu, niatan kamu, justru mungkin sebaiknya kamu hindari itu. Karena biasanya kalau orang-orang boros, orang-orang konsumtif itu ya, di mindset mereka itu adalah getting money, ya sudah langsung belanjakan, dan mereka selalu show up itu. Show up tuh. Nah jadi think before you buy, fokus pada pembelian yang produktif dan jauhi dari orang-orang boros ataupun konsumtif. Ya, hampir lebih dari 6 tahun saya nggak pakai lagi jam.
tangan. Salah satu alasannya adalah ya kalau saya pakai jam tangan, kalaupun ya saya masih punya jam tangan tapi sudah jarang saya pakai itu. Dan nggak ada niatan untuk beli lagi ya. Belum ada niatan lah untuk beli lagi. Why? Because kalau jam itu kan sebenarnya adalah kebutuhannya untuk bisa nunjukin waktu. Nah, sekarang kalau untuk tahu waktu itu kita bisa peroleh dari handphone. So, buat apa harus pakai jam gitu. Nah, itu contohnya. Dan ya lumayan lah kalau misalnya kita bisa berhemat untuk tidak beli jam ya. Kita bisa saving itu untuk sesuatu yang lebih kita butuhkan. Misalnya kalau saya ya spending itu untuk beli buku. Ya, beli buku itu adalah hal yang produktif itu. Karena bisa membantu pekerjaan, membantu saya mengembangkan diri dan banyak hal lagi gitu. Nah, itu ya. Jadi yang kedua. Nah, yang ketiga adalah yang kita butuh miliki yaitu investing skill. Nah, investing skill itu seperti apa? Jadi keterampilan kita dalam menginvestasikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki agar kemudian dia bisa making money dan membuat uang kita jadi lebih banyak. Nah, jadi orang-orang yang kalau kita lihat dia setiap harinya kok semakin kaya ya, setiap tahunnya dia semakin kaya ya, adalah karena mereka pandai di dalam menginvestasikan kekayaan mereka. Ya. Karena mereka tahu itu bahwa oke, uang ini kalau didiamin saja sayang itu. Padahal dia bisa meningkatkan nilainya. Dia bisa ngajak teman-temannya lebih banyak lagi. Nah, jadi di dalam investing skill, paling tidak 3 hal ini yang butuh kamu lakukan. Yang pertama adalah ya, kamu harus siapkan dana untuk investasi. Nah, dari mana dana untuk investasi? Ya, salah satunya yang paling dominan, paling utama dari hasil kamu untuk saving ya, nabung. Jadi, kalau kamu punya gaji, tabunglah beberapa, kemudian itu yang kamu siapkan sebagai dana investasi. Nah, di dalam investasi itu ada hukum seperti ini. Low risk, low return. Kalau mau high risk, high return. Jadi kalau kita berinvestasi biasanya saat investasi kita itu resikonya kecil, biasanya keuntungan kita pun kecil. Contoh yang low risk itu adalah kita misalnya punya duit, kita tabung atau kita depositokan. Ya betul, dari deposito kita bisa dapatkan bunga ya. Cuma ya sangat-sangat kecil gitu ya. Ya sangat-sangat kecil. Apalagi kalau misalnya mungkin buat teman-teman yang tahu bahwa bunga bank itu adalah haram, ya mungkin nggak tertarik untuk hal itu. Tapi kalau misalnya mau rewardnya besar, ya risikonya besar. Contohnya apa? Misalnya teman-teman investasikan uang di bisnis itu. Nah, itu risikonya besar tapi keuntungannya juga besar. Ya, seperti itu. Nah, setelah punya uang, nah di sini mungkin hal paling penting mendasar adalah coba cari tahu dulu kira-kira nanti pelajari kalau kamu akan investasikan uang kamu itu akan kamu investasikan kemana. Ya, ada beberapa opsi. Misalnya kamu bisa beli franchise ya, waralaba gitu. Nah, atau yang kedua adalah kamu bisa sambil kerja mungkin buka bisnis sampingan. Mungkin kalau yang senang dengan saham dan reksadana, pelajari reksadana. Atau kalau yang senang properti mungkin bisa beli tanah, beli kos-kosan, beli rumah, diperbaiki, dijual lagi bisa. Atau investasi di emas. Nah, itu ada banyak opsi lah. Saya tidak akan bahas terlalu dalam, tapi prinsipnya begini. Saya ingin ajak kamu di dalam video ini untuk memahami bahwa money management skill atau financial literacy atau kecerdasan kita terhadap keuangan itu adalah hal yang penting untuk dipelajari itu. Ya, memang di sekolah itu sangat jarang itu diajarkan hal ini. Tapi inilah yang sebenarnya poin penting yang bisa membantu kamu untuk hidup lebih sejahtera, sukses, dan make your dream come true. Oke, jadi ya tadi pelajari bagaimana kamu bisa dapat uang ya. Jadi
earning skill, kemudian spending skillnya, cara membelanjakan uang seperti apa, dan yang ketiga adalah ya investing skill. Oke, jika kamu punya pendapat yang berbeda atau punya mungkin tambahan, boleh kamu tuliskan di kolom komentar, dan boleh kamu subscribe dan klik loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video ini, dari channel ini. Thank you.